Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hikmah kehidupan. Pernahkah Anda membayangkan cinta yang tulus dikhianati hanya karena harta? Inilah kisah pilu seorang pria yang ditinggalkan calon istrinya karena jatuh miskin. Sebuah luka yang begitu dalam hingga membuatnya hampir putus asa. Namun, takdir berkata lain. Seorang pelayan catering hadir membawa secercah harapan di tengah kegelapan. Siapakah sebenarnya pelayan catering dadakan ini? Benarkah ia hanya seorang pelayan biasa? Ataukah ada rahasia besar yang tersimpan di balik penampilannya? Ikuti kisah mengharukan ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Angin berdesir lembut, membawa aroma bunga sedap malam yang memanjakan indera. Di taman megah kediaman keluarga hartawan, seorang pria berdiri tegap dengan senyum merekah di wajahnya. Raditya Hartawan, pewaris tunggal kerajaan bisnis Hartawan Group, menatap hamparan rumput hijau yang tertata rapi, seolah ikut berbinar menyaksikan kebahagiaan yang memenuhi hatinya. Esok hari, ia akan mengikat janji suci dengan Aisyah, wanita yang dicintainya sepenuh jiwa. Raditya, dengan setelan jas yang dipesan khusus dari Italia, tampak begitu sempurna. Ketampanannya terpancar jelas, auranya memancarkan kekayaan dan kekuasaan. Namun, di balik semua itu, tersimpan hati yang lembut dan penuh cinta. Ia telah mengenal Aisyah sejak lama, sejak mereka masih duduk di bangku kuliah. Cinta mereka tumbuh perlahan, namun pasti, hingga akhirnya bersemi menjadi sebuah komitmen abadi. "Radit," melamun saja. Suara lembut menyapa dari belakang. Raditya menoleh dan tersenyum melihat Aisyah berjalan mendekat. Aisyah, dalam balutan gaun putih sederhana, tampak begitu anggun dan mempesona. Kecantikannya alami, tanpa polesan berlebihan. Justru itulah yang membuat Raditya semakin jatuh cinta. "Sedang membayangkan betapa beruntungnya aku bisa memilikimu, Aisyah," jawab Raditya sambil menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. Aisyah tersipu malu. "Jangan menggombal, Radit. Aku jadi malu. Aku serius. Aisyah, kamu adalah wanita yang paling sempurna untukku. Aku tidak sabar untuk menjadikanmu istriku besok." Raditya menatap Aisyah dengan tatapan penuh cinta. Aisyah membalas tatapan Raditya. "Aku juga sangat mencintaimu, Radit. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu, dalam suka maupun duka." Mereka berpelukan erat, saling menyalurkan cinta dan kebahagiaan. Di kejauhan, para pekerja sibuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan. Tenda-tenda mewah berdiri megah, dekorasi bunga-bunga indah menghiasi setiap sudut taman. Semuanya dipersiapkan dengan sempurna, sesuai dengan keinginan Raditya dan Aisyah. Namun, di balik kemegahan dan kebahagiaan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidup Raditya selamanya. Tanpa mereka sadari, awan gelap mulai menggantung di atas langit biru, siap untuk menurunkan badai yang dahsyat. Angin kencang berhembus, merobek layar kebahagiaan Arya. Dalam semalam, kerajaannya runtuh. Saham perusahaan merosot tajam, investasi bodong menjerat, dan bank menarik semua pinjaman. "Bangkrut," kata itu menghantam Arya seperti palu godam, menghancurkan setiap sendi kehidupannya. Rumah mewah, mobil sport, semua lenyap ditelan utang. Arya terpuruk, dari puncak kejayaan ke lembah kehancuran. Di tengah badai nestapa, Ratna, calon istrinya, menunjukkan wajah aslinya. "Aku tidak bisa menikah denganmu, Arya," Ratna berteriak, suaranya dingin bagai es. "Aku tidak sudi hidup miskin. Aku berhak mendapatkan kehidupan mewah." Kata-kata itu menikam jantung Arya lebih dalam dari kebangkrutan itu sendiri. Ratna pergi, meninggalkan Arya seorang diri dalam kegelapan. Arya terduduk lemas di lantai apartemennya yang kini terancam disita. Air mata menetes membasahi surat perjanjian pranikah yang kini tak berarti apa-apa. Ia meratapi nasibnya, merasa dikhianati dan ditinggalkan. Dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Bayangan Ratna yang dulu begitu manis dan penyayang kini menjelma menjadi monster yang haus harta. Arya merasakan pahitnya kenyataan, bahwa cinta sejati ternyata hanyalah ilusi bagi sebagian orang. Kini, hanya kesunyian dan penyesalan yang menemani malam-malamnya yang panjang. Mimpinya hancur, hatinya remuk redam. Apakah masih ada harapan untuknya? Apakah ada secercah cahaya di ujung lorong gelap ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, tanpa ada jawaban yang pasti. Debu jalanan dan bau keringat menjadi teman setia Arya. Dulu,
Aroma parfum mahal dan jas rancangan desainer melekat di tubuhnya. Kini, hanya bau badan dan pakaian lusuh yang menemaninya. Kehidupan Arya berubah drastis. Perusahaan yang dibangun dengan susah payah hancur lebur, meninggalkan hutang menggunung. Lebih pahit lagi, Riana, calon istrinya, memilih pergi, meninggalkan Arya yang terpuruk seorang diri. Arya mencoba berbagai pekerjaan. Kuli panggul di pasar, tukang cuci mobil, bahkan pengamen jalanan dilakoninya. Semua demi sesuap nasi. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Kenangan akan kemewahan dan cinta yang dulu dirasakannya, kini menjadi cambuk yang menyakitkan. Malam-malam Arya seringkali termenung di bawah rembulan. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Dulu, aku bisa membeli apapun yang kuinginkan. Sekarang, untuk makan saja aku harus berjuang. Gumam Arya, suaranya serak dan penuh kepedihan. Riana, mengapa kau tinggalkan aku? Apakah cinta hanya tentang harta? Suatu hari, Arya bertemu dengan seorang teman lamanya, Budi. Budi yang dulu bekerja sebagai office boy di perusahaannya, kini menjadi pengusaha kecil-kecilan. Budi menawarkan pekerjaan kepada Arya, menjadi penjaga gudang di sebuah toko kelontong. Arya menerima tawaran itu dengan senang hati. Meskipun gajinya tidak seberapa, setidaknya ia bisa tidur di tempat yang layak dan makan teratur. Terima kasih, Budi. Kau satu-satunya teman yang masih peduli padaku, ucap Arya dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara begitu, Arya. Kita teman. Aku tahu kau orang baik. Ini hanya cobaan. Kau pasti bisa bangkit lagi, jawab Budi, menepuk bahu Arya. Meskipun sudah bekerja, Arya tetap merasa hampa. Semangat hidupnya seakan telah padam. Ia merasa tidak berguna dan tidak berarti. Setiap hari, Arya hanya melakukan pekerjaan dengan mekanis, tanpa ada gairah. Ia merindukan Riana, meskipun tahu bahwa wanita itu tidak akan pernah kembali padanya. Kenangan akan janji-janji manis dan impian indah yang pernah mereka rajut bersama, terus menghantuinya. Suatu malam, Arya bermimpi tentang Riana. Dalam mimpinya, Riana tersenyum padanya dan berkata, "Arya, jangan menyerah. Kau kuat. Aku tahu kau bisa melewati semua ini." Arya terbangun dengan air mata berlinang. Mimpi itu membuatnya sedikit terhibur. Ia mencoba untuk bangkit dan melawan keputusasaan. Arya mulai membaca buku-buku motivasi dan mengikuti seminar-seminar pengembangan diri. Ia ingin membuktikan kepada Riana dan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses kembali, meskipun tanpa harta dan tanpa cinta. Debu jalanan menempel di wajah Arya, aroma keringat bercampur putus asa menguar dari tubuhnya. Ia menarik gerobak berisi dagangan es lilin, menyusuri trotoar panas Jakarta. Bayangan masa lalu, saat jas mahal melekat di tubuhnya, menghantuinya. Ditinggalkan Maya, calon istrinya, saat kebangkrutan merenggut segalanya, meninggalkan luka menganga di hatinya. Hari itu, panas menyengat begitu menusuk, seolah ikut merasakan kepedihannya. Tiba-tiba, gerobaknya tersendat lubang. Es lilin berhamburan ke aspal. Arya terduduk lemas. Ya Tuhan! Lirihnya, seorang wanita muda, mengenakan seragam pelayan catering sederhana, menghampiri. Wajahnya teduh, senyumnya tulus. "Biar saya bantu, Mas," ujarnya. Arya menatapnya nanar. Ia mengenali wanita itu. Dia adalah salah satu pelayan yang bertugas di acara pernikahannya yang batal dulu. Namun, saat itu, ia tak pernah memperhatikannya. "Tidak perlu, Mbak. Biar saya saja," jawab Arya, berusaha mengumpulkan es lilin yang tersisa. "Jangan begitu, Mas. Saya lihat Mas dari tadi kepayahan. Saya bantu bereskan, lalu saya belikan minum dingin." Wanita itu dengan cekatan membantu Arya. Namanya Rati. Sambil membersihkan sisa es lilin, Rati bertanya pelan, "Mas Arya, kan? Saya ingat Mas dulu mau nikah di hotel mewah itu. Kok sekarang?" Arya menunduk. "Semua sudah berubah, Mbak. Perusahaan saya bangkrut. Maya, dia meninggalkan saya." Suaranya tercekat. Ratih mengangguk mengerti. Ia memberikan sebotol air dingin pada Arya. "Sabar ya, Mas. Mungkin ini cobaan. Mas jangan menyerah. Saya yakin Mas bisa bangkit lagi." Kata-kata Ratih menyentuh hati Arya. Ada ketulusan di matanya, sesuatu yang tak ia temukan pada Maya. Sejak hari itu, Ratih sering membantu Arya. Ia membawakan makanan,
menyemangati saat Arya hampir putus asa, bahkan sesekali membantu menjaga gerobak es lilin saat Arya harus beristirahat. Arya mulai merasakan secercah harapan. Kehadiran Ratih bagai oase di tengah gurun keputusasaannya. Suatu sore, saat mereka duduk di taman setelah berjualan, Arya memberanikan diri bertanya, "Ratih, kenapa kamu mau membantu saya? Padahal, kita tidak terlalu kenal." Ratih tersenyum. "Mas Arya orang baik. Dulu, waktu acara pernikahan Mas, saya lihat Mas sangat bahagia. Saya tidak tega melihat Mas sekarang seperti ini. Selain itu, saya percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua." Arya terdiam. Kata-kata Ratih menghantam hatinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu fokus pada kehilangan, hingga lupa bahwa masih ada orang yang peduli padanya. "Terima kasih, Ratih," ucap Arya tulus. "Kamu sudah mengembalikan semangat hidup saya." Ratih hanya tersenyum. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Arya mulai melihat Ratih bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang spesial. Tanpa ia sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Debu-debu keputusasaan perlahan tersapu dari relung hati Arya. Bantuan Laras, si pelayan catering dadakan, bak oase di gurun nestapa. Tiap sapaan hangat, tiap uluran tangan membantunya, bagai setetes demi setetes air menghidupkan kembali jiwanya yang kering kerontang. Laras tak hanya menyuplai makanan, ia menyuplai harapan. Arya kini bekerja lebih giat. Mencari pekerjaan serabutan bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membalas kebaikan Laras. Ia menjadi kuli panggul di pasar, membersihkan got, bahkan pernah menjadi badut ulang tahun. Pekerjaan hina dina, namun Arya menjalaninya dengan senyum yang mulai merekah kembali. Suatu senja, selepas mengantar tumpukan sayur, Arya mendapati Laras tengah duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana. Cahaya mentari senja menyinari wajahnya, membuatnya tampak begitu teduh dan menenangkan. "Lelah, ya?" tanya Laras. Suaranya lembut bagai belayan angin. Arya mengangguk, lalu duduk di samping Laras. "Lumayan, tapi lebih lelah dulu. Waktu cuma bisa meratapi nasib." Ia menatap Laras dalam-dalam. "Kamu benar-benar mengubah hidupku, Laras." Wajah Laras merona. "Ah, jangan berlebihan. Aku cuma membantu sebisaku." "Tidak, Laras. Lebih dari itu. Kamu membuatku merasa tidak sendiri." Arya menggenggam tangan Laras. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang telah lama mati dalam dirinya. Cinta. Laras balik menatap Arya, matanya berkaca-kaca. Aku senang bisa membantu, Arya. Aku melihat potensi dalam dirimu. Kamu orang baik, Arya. Kamu pantas bahagia." Arya terdiam. Kata-kata Laras bagai mantra yang menyihirnya. Ia tak menyangka, di tengah keterpurukannya, masih ada seseorang yang melihat kebaikan dalam dirinya. Ia semakin mengeratkan genggamannya pada tangan Laras. "Laras," ucap Arya lirih. Aku mulai menyukaimu." Laras tersentak. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang semakin memerah. "Arya, jangan bercanda. Aku serius, Laras. Aku tahu, ini mungkin terlalu cepat. Aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Kamu membuatku merasa hidup kembali." Arya mengangkat dagu Laras, menatapnya lekat-lekat. Laras tak mampu menahan air matanya. Ia terisak pelan. "Arya, aku juga menyukaimu. Tapi, aku takut menyakitimu." "Menyakitiku? Bagaimana?" Arya mengerutkan keningnya. Laras menarik napas dalam-dalam. Aku tidak seperti yang kamu kira. Ada rahasia besar yang aku sembunyikan." Arya menggenggam erat tangan Laras. "Rahasia apapun itu, aku akan menerimamu apa adanya. Aku percaya padamu, Laras." Laras menatap Arya dengan tatapan penuh haru. Ia memeluk Arya erat-erat. "Terima kasih, Arya. Terima kasih sudah percaya padaku." Malam itu, di bawah rembulan yang bersinar redup, Arya dan Laras berjanji untuk saling menjaga dan saling mendukung. Arya merasa kebahagiaan sejati telah kembali menghampirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersimpan sebuah misteri besar yang akan segera terungkap. Misteri tentang identitas asli Laras.
Angin malam berdesir pelan, membawa aroma melati yang menenangkan. Arya dan Riana duduk berdua di teras rumah kontrakan Arya yang sederhana. Arya baru saja menyelesaikan makan malam yang dimasak oleh Riana. Masakan sederhana namun terasa istimewa. Suasana hangat menyelimuti mereka. Namun ada sesuatu yang mengganjal di benak Arya. Riana, Arya memulai percakapan. Suaranya sedikit ragu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Riana, yang sedang membereskan piring, menoleh. Tentu, Arya. Ada apa? Arya menarik napas dalam-dalam. Selama ini, kamu selalu ada untukku. Kamu membantuku bangkit dari keterpurukan. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Riana terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Tatapannya berubah. Ada kecemasan yang terpancar dari matanya. Aku tidak mengerti maksudmu, Arya, jawab Riana. Suaranya lirih. Jangan berbohong, Riana. Aku bisa merasakan itu. Tentang siapa dirimu sebenarnya. Tentang kenapa kamu begitu rela membantu orang sepertiku. Keheningan kembali menyelimuti teras. Hanya suara jangkrik yang terdengar memecah kesunyian malam. Riana akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, Arya. Kamu berhak tahu yang sebenarnya, ucap Riana. Nada suaranya berubah menjadi lebih berat. Riana bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke dalam rumah. Arya menatapnya dengan penuh tanda tanya. Riana kembali membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak antik. Ia membukanya dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah foto usang. Foto seorang gadis kecil yang tersenyum cerah, memegang sebuah boneka beruang. Kenalkah kamu dengan gadis kecil ini? Tanya Riana sambil menyodorkan foto itu kepada Arya. Arya menerima foto itu dan menelitinya. Ia mengerutkan kening, berusaha mengingat. Tiba-tiba, matanya membulat. Ia terkejut. Ini kan kamu, Riana? Tanya Arya, tidak percaya. Riana mengangguk. Ya, Arya, ini aku. Dulu. Tapi, kenapa kamu menyembunyikannya? Arya masih belum mengerti. Dulu, keluargaku sangat dekat dengan keluargamu, Arya. Ayahku dan ayahmu adalah sahabat karib. Aku sering bermain di rumahmu saat kecil. Bahkan, aku menyukaimu sejak saat itu. Riana menjelaskan, matanya berkaca-kaca. Arya terkejut mendengar pengakuan Riana. Ia tidak pernah menyangka bahwa Riana, pelayan catering sederhana yang telah membantunya, adalah gadis kecil yang dulu sering bermain bersamanya. Ketika aku mendengar tentang kebangkrutanmu dan bagaimana tunanganmu meninggalkanmu, aku merasa sangat terpukul. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkanmu terpuruk sendirian, lanjut Riana. Jadi, kamu sengaja menyamar menjadi pelayan catering? Tanya Arya, masih tidak percaya. Ya, Arya. Aku ingin mendekatimu tanpa membuatmu merasa tidak nyaman. Aku ingin membantumu bangkit tanpa memanfaatkan kekayaanku. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena siapa aku atau apa yang kumiliki, jawab Riana dengan tulus. Arya terdiam. Ia menatap Riana dengan tatapan yang penuh dengan haru dan kekaguman. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini berada di sisinya adalah seorang wanita kaya raya yang rela menyamar demi dirinya. Riana, aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Arya. Suaranya bergetar. Riana tersenyum lembut. Tidak perlu berkata apa-apa, Arya. Yang penting, kamu tahu yang sebenarnya sekarang. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Tanya Arya. Aku takut, Arya. Aku takut kamu akan menjauhiku jika kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku takut kamu akan merasa tidak nyaman jika aku membantumu dengan kekayaanku. Aku ingin kamu melihatku sebagai Riana, bukan sebagai putri dari keluarga kaya raya, jawab Riana. Arya menggenggam tangan Riana erat. Riana, aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu, kamu adalah wanita yang telah membantuku bangkit dari keterpurukan. Kamu adalah wanita yang telah mengisi hatiku dengan cinta dan harapan. Aku mencintaimu, Riana. Apa adanya. Riana membalas genggaman Arya. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Aku juga mencintaimu, Arya. Sangat mencintaimu. Malam itu, di teras rumah kontrakan yang sederhana, dua hati bersatu. Arya dan Riana, dua insan yang dipertemukan oleh takdir, menemukan cinta sejati di tengah badai kehidupan.
Identitas asli Riana yang terungkap tidak mengubah apapun di antara mereka. Justru, hal itu semakin mempererat hubungan mereka, karena cinta mereka didasari oleh ketulusan dan pengorbanan. Cahaya mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menerangi wajah Arya yang tengah terlelap. Senyum tipis menghiasi bibirnya, sebuah pertanda kebahagiaan yang telah lama hilang kini kembali bersemi. Di sampingnya, Kirana, wanita yang telah mengubah jalan hidupnya, masih terlelap dengan damai. Arya mengulurkan tangan, mengusap lembut rambut Kirana, merasakan kelembutan sutra di antara jemarinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Kirana mengungkapkan identitas aslinya. Putri tunggal dari keluarga konglomerat yang memiliki jaringan bisnis mendunia. Sebuah fakta yang awalnya membuat Arya terkejut dan merasa tak pantas. Namun Kirana dengan sabar meyakinkannya bahwa harta bukanlah segalanya. Cinta mereka, ketulusan yang mereka bagi, itulah yang utama. Hari ini adalah hari yang dinantikan. Hari pernikahan mereka. Sebuah acara sederhana namun sakral, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya cinta dan kebahagiaan yang terpancar dari setiap sudut ruangan. Arya menatap dirinya di cermin. Jas sederhana yang dikenakannya terasa pas di tubuhnya. Ia bukan lagi Arya, sang pemilik perusahaan besar. Ia adalah Arya, seorang pria yang telah menemukan cinta sejatinya. Pintu kamar terbuka, Kirana muncul dengan gaun putih sederhana namun anggun. Senyumnya merekah, matanya berbinar penuh cinta. Arya terpana, seolah melihat bidadari turun dari langit. "Kamu cantik sekali," bisik Arya, mendekat dan menggenggam tangan Kirana. "Kamu juga tampan," balas Kirana, mencubit pipi Arya dengan gemas. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju tempat pernikahan. Di altar, seorang pendeta telah menunggu. Suara merdu alunan musik mengiringi langkah mereka. Arya dan Kirana mengucapkan janji suci, berikrar untuk saling mencintai dan setia dalam suka maupun duka. Air mata haru menetes di pipi Kirana. Arya menyekanya dengan lembut. Setelah pemberkatan, mereka bertukar cincin. Cincin sederhana namun bermakna, simbol cinta abadi yang akan mereka jaga selamanya. "Dengan ini, saya nyatakan kalian sah menjadi suami dan istri," ucap pendeta, disambut tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Arya dan Kirana saling berpandangan, senyum mereka merekah. Mereka resmi menjadi suami istri. Pesta pernikahan berlangsung sederhana namun meriah. Arya dan Kirana menyambut para tamu dengan ramah. Mereka berdansa diiringi alunan musik romantis. Tatapan mata mereka bertemu, cinta terpancar dengan jelas. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak memandang harta. Beberapa tahun kemudian, Arya dan Kirana hidup bahagia di sebuah rumah sederhana. Arya kembali membangun bisnisnya dari nol, dengan dukungan penuh dari Kirana. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan menggemaskan. Setiap malam, sebelum tidur, Arya selalu memeluk Kirana erat-erat dan berbisik, "Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Kamu adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki." Kisah Arya dan Kirana adalah kisah tentang cinta sejati, kesetiaan, dan perjuangan. Kisah yang mengajarkan kita bahwa harta bukanlah segalanya, tetapi cinta adalah kunci kebahagiaan sejati. Kisah yang membuktikan bahwa badai kehidupan akan selalu bisa dilewati jika ada cinta dan kasih sayang di hati. Dan yang terpenting, kisah yang menunjukkan bahwa identitas sejati seseorang bukanlah dari kekayaan yang dimilikinya, melainkan dari ketulusan hatinya. Itulah tadi kisah yang penuh dengan liku-liku kehidupan, sahabat hikmah kehidupan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, dan selalu mengutamakan ketulusan hati di atas segalanya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya, bagikan ke teman-teman kalian, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.